mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini, di dalam hati kami, di dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu, kami membawa setiap hidup kami, agar hidup kami boleh tetap terus memuliakan nama-Mu, hidup yang memuliakan nama-Mu, membesarkan kerajaan-Mu melalui setiap kehidupan, melalui setiap kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku dan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu. Ini janji kami, menyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, kami hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu.
kasih-Mu. Sambil bangkit berdiri bersama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, hatiku tetap menyembah-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami aguhkan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat, Kau yang layak terima syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita masuk dalam tema yang baru, hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Di situ dikatakan apa? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita. Yesus menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya. Keselamatan yang berarti hidup kekal dan semua manfaat yang menyertainya adalah anugerah kasih karunia bagi semua orang yang percaya kepadanya melalui iman. Harga yang Yesus bayar untuk kita adalah nyawanya sendiri, dan sebagai orang percaya kita harus hidup untuk Tuhan. Hidup untuk menyenangkan juru selamat kita demi kemuliaan namanya dan untuk kemuliaan Allah. Jadi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita berpikir kembali, apa tujuan hidup kita? Pernah nggak kita berpikir kita ada di untuk apa? Kita ada hari-hari ini untuk apa? Mungkin kita tidak berpikir hari-hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan. Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah menetapkan kita. Sebelum kita ada, Tuhan sudah punya rancangan yang hebat atas kita. Amin. Dalam Yeremia dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan sebelum kita ada dalam rahim ibu pun Tuhan sudah merancangkan itu. Nah, kalau Tuhan sudah merancangkan itu bagi kita, berarti untuk apa kita ada? Hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita ada untuk memuliakan. Jadi Tuhan tidak sendiri. Ada orang-orang, ada anak-anaknya yang menyembah Dia siang dan malam. Itu maksud dan tujuan bahwa Tuhan mau dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Di situ kalau kita perhatikan tadi dikatakan bahwa harga yang Yesus bayar untuk kita adalah nyawanya sendiri. Dan sebagai orang percaya kita harus hidup untuk Tuhan. Hidup untuk menyenangkan keselamatan kita demi kemuliaan namanya dan untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Semata-mata untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu hanya kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, itu hanya kerinduanku. Hanya apa? Kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pernah berpikir, jadi kalau hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bolehkah kita stres? Bolehkah kita marah-marah? Bolehkah kita maki-maki? Bolehkah kita sakit hati? Gak boleh.
hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita ditipu, jangan kita tertipu dengan kondisi, dengan keadaan, dan jangan kita mau ditipu oleh iblis bahwa kita bisa begini dan bisa begitu. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita selalu memuji Tuhan, kita selalu menyembah Tuhan, kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, itu yang harus terjadi, karena tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20, di situ dikatakan apa? Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, perhatikan baik-baik. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti bukan lagi keinginan kita yang mendominasi kita, bukan lagi kita yang menyetir hidup kita, tetapi Tuhan yang menyetir hidup kita, Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin. Nah, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang waktu-waktu yang sebelumnya seharusnya kita adalah menjadi orang-orang hukuman, tetapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpindah dari kematian kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Walaupun hidup bersama dengan Tuhan itu tidak seindah yang kita pikirkan, ya, hidup bersama dengan Tuhan itu tidak seindah yang kita pikirkan. Segala masalah selesai, ada perjuangan di dalam situ. Amin. Amin. Jadi ada perjuangan yang harus kita berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan mau melihat iman kita terus bertumbuh, iman kita terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada jatuh bangun, seperti anak kecil mulai melatih berjalan. Dia jatuh, dia bangun lagi, dia jatuh, dia bangun lagi. Walaupun sakit, tetap dia tidak menyerah. Begitupun dengan kita sebagai orang percaya. Kita masih sebagai bayi-bayi rohani, kita merangkak, ya, kita merangkak, kita mulai berdiri, kita mulai langkah 1, 2, dan 3, jatuh, bangun lagi, terus demikian sehingga kita menjadi cakap. Amin. Kita menjadi mampu untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, ada target-target yang Tuhan mau dari kita, yang harus kita kerjakan, dan tujuan itu harus tercapai. Nah, kenapa tujuan itu tidak tercapai? Karena tujuan itu dihambat dan kita sendiri mulai kecewa dengan Tuhan. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai menghancurkan diri kita dengan berbagai macam cara. Dan ini tidak boleh terjadi. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak mau kita berbalik dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya melihat kita apa? Menang, dan menang. Hidup dalam kemenangan, dalam segala hal. Walaupun sukar, walaupun sulit, walaupun jatuh bangun, tetapi apa? Kita tetap menang. Amin. Amin. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Supaya apa? Kita terus melangkah, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, kita tidak melihat ke belakang, tetapi kita memandang pada Tuhan, berlari menuju pada
tujuan, yaitu apa? Panggilan surga. Ya, panggilan surga. Jadi sewaktu kita masih hidup, mari kita persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Ya, jaga setiap langkah hidup kita, atur setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak hancur, kita tidak jatuh berantakan, hancur begitu saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap kuat dalam menghadapi segala kondisi, segala situasi, apapun situasi. Tetap kita percaya bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut menghadapi hari-hari yang ada di depan. Hari-hari ini kalau kita perhatikan, dolar semakin tinggi. Kemarin saya lihat harga dolar, nggak tahu hari ini berapa, tapi 17 lebih, 17.300, 17.320, 300 berkisar demikian. Dan itu sudah sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan harga bahan bakar sekarang sangat tinggi. Kemarin saya isi BP Ultimate itu Dex harga 25.560. Mahal? Mahal, sangat mahal. Dari yang biasa 13.000 tiba-tiba naik jadi 25.000 lebih. Saya isi seperempat, begitu dia turun seperempat, saya isi 300.000 lebih habis. Dan luar biasa. Itu luar biasa. Kenapa? Dalam kota kita cari solar dan nggak ketemu. Padahal solar harganya 6.000 lebih 1 liter, tapi tidak ketemu. Mau isi solar kita mesti keluar kota dulu, cari di rest area, baru kita bisa ketemu. Dan itu jauh sangat tinggi. Harga pertama pun demikian, 23.900, dan itu tinggi sekali. Nah, kalau kita perhatikan 24.000 lebih, dan kalau kita perhatikan baik-baik, sebentar lagi harga barang pun demikian. Kemarin saya dengar dari adik saya, harga cabai, apa yang tahu berapa? Ada yang beli cabai sekilo di pasar itu sekitar 80.000. 80.000, lumayan, lumayan. Ya, dari harga yang bisa kita beli 5.000 satu genggam begini kita masih dapat, sekarang udah tidak dapat. Nah, itu luar biasa. Nah, kedepannya bukan semakin baik, tetapi semakin sukar, semakin sulit. Oleh sebab itu, jangan pernah kita takut. Terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau tadi nyanyian berkata apa? Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa, kenapa kita mesti takut? Dia sanggup, dia yang punya. Karena apa? Dia adalah sumber dari segala sumber berkah. Tinggal kita minta Bapa berkati saya, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut dengan kondisi hari-hari ini. Kondisi kalau kita baca koran, lihat TV, lihat berita, lihat YouTube, dan lihat TikTok dan semua media, pasti kita sakit kepala. Tapi hari-hari kita bersyukur bahwa Tuhan bawa kita ke sana, supaya apa? Kita melihat ada pertolongan Tuhan di sana. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan pasti jaga kita, Tuhan pasti lindungi kita, Tuhan pasti berkati kita. Nah, Tuhan tidak mau kita khawatir. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dia tidak mungkin terbang-terbang dia jatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Amin. Dia aja masih bisa makan, minum. Nah, Tuhan pelihara. Dia tidak punya gudang makanan, dia tidak punya lumbung makanan, dia tidak pernah menanam, tapi Tuhan menyediakan. Nah, oleh sebab itu kalau burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita makhluk yang paling mulia.
Kita anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan ciptakan dan Tuhan jadikan kita. Dia mau supaya apa? Kita tetap memuliakan Dia. Kalau kita tetap memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, kita tidak perlu mengejar berkat. Dan berkat itu yang akan mengejar kita sendiri. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup, Tuhan kita mampu untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Kita lihat lagi, segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah. Bahkan langit menceritakan kemuliaan Allah. Kepada siapa Allah hendak memberikan kemuliaannya, semua ada dalam keputusannya. Dan kita memiliki kesempatan yang luar biasa ini dalam hidup kita. Untuk itu hiduplah demi kemuliaan Allah. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kerjakanlah, tidak bersungut-sungut. Lakukanlah, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, banting ini, banting itu. Ketika mama suruh kita ke cuci piring di dapur, apa yang terjadi? Piring hancur semua. Itu tidak benar. Ya, bukan kita banting piringnya, tapi kita cuci dengan bersih supaya bisa kita gunakan lagi. Tapi kalau hanya itu ada satu-satunya piring atau hanya untuk berempat dalam rumah, kita sendiri memecahkan, kita nggak tahu pakai apa, paling pakai kertas, piring kertas, habis makan kita buang. Nah, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu lihat manusia, kita tidak perlu melihat teman kita, inilah, itulah, nggak perlu. Kita lihat, pandang sama Tuhan. Tuhan menempatkan saya pada tugas tanggung jawab ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau dari saya. Walaupun begitu ditekan, semakin ditekan, tetap percaya bahwa Tuhan lagi melatih kita. Dengan positif kita mau lihat itu, Tuhan lagi melatih kita. Dia melatihku untuk berperang, ku diberinya kuasa untuk menang. Dia yang melatih kita supaya apa? Kita cakap. Bayangkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menjadi pasukan elit. Enggak. Mereka adalah petani dan peternak yang setiap saat ada di padang. Ya, dia ada di kebun. Dia cangkul, terus dia tanam padi dan segala macam. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, bukan serdadu, bukan tentara. Tetapi apa? Tuhan melatih mereka. Tuhan memilih mereka dan melatih mereka. Ketika dalam kondisi itu, ada orang-orang yang berjaga bagi umat. Ada orang-orang yang siap 24 jam untuk berjaga-jaga. Ketika bangsa itu harus menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling tanah perjanjian, mereka harus melewati. Gak mungkin mereka permisi dan bangsa-bangsa itu, ayo silakan masuk. Gak mungkin itu terjadi. Nah, oleh sebab itu Tuhan melatih mereka, Tuhan mempersiapkan mereka dengan baik. Mereka mampu untuk masuk ke dalam tempat yang Tuhan janjikan, yang tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu luar biasa. Tuhan melatih mereka daripada dulu. Mereka dipilih khusus menjadi tentara yang gagah perkasa, yang tak terkalahkan. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan yang berjalan di depan mereka.
Tuhan yang berperang bagi mereka, dan kemenangan demi kemenangan mereka raih. Ketika mereka buat salah, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka maju bertempur, mereka menderita kerugian besar, banyak yang mati dari antara mereka. Tetapi mereka benar di hadapan Tuhan, mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kemenangan demi kemenangan mereka raih. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau tadi awal saya sudah katakan bahwa Tuhan yang telah memilih kita, berarti apa? Ada sesuatu yang Tuhan mau dari kita. Rencana besar Tuhan harus terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Dia sendiri yang telah memilih kita. Nah, jangan kita gagalkan rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Yang bikin itu tidak berhasil karena kita sendiri. Kita merusak hidup kita, kita merusak tubuh kita dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang salah di hadapan Tuhan. Ya, tubuh kita yang harus kita jaga, kita pelihara, kita hancurkan dengan rokok, dengan alkohol, dengan apa lagi, dengan berbagai macam hal yang buruk. Nah, ini tidak boleh terjadi. Supaya apa? Kita jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti apa? Firman Tuhan itu adalah pedoman. Firman Tuhan itu adalah petunjuk yang sangat jelas, yang harus kita ikuti, kita pelajari, kita tahu, dan kita kerjakan. Baca firman Tuhan dengan suara yang nyaring, sehingga firman Tuhan itu masuk ke telinga kita, kita mendengar dan tersimpan dalam hati kita. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Di situ dikatakan apa? Ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Dalam pasal ini Paulus tidak memberi kita daftar peraturan yang harus dipatuhi untuk memuliakan Allah. Kita hidup di bawah kasih karunia dan segala sesuatu diperbolehkan bagi kita, meskipun tidak semuanya bermanfaat. Paulus tidak mengatur apa yang harus kita lakukan setiap hari, tetapi sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan dalam keputusan dan aktivitas kita setiap hari. Ya, perhatikan baik-baik di situ. Meskipun tidak semuanya bermanfaat, Paulus tidak mengatur apa yang harus kita lakukan setiap hari, tetapi sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan dalam keputusan dan aktivitas kita setiap hari. Berarti apa? Kita mengundang Tuhan hadir dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita. Kita minta Tuhan tolong, Tuhan pimpin, kasih saya hikmat, kasih saya kekuatan, kasih saya kemampuan untuk mengambil berbagai macam keputusan dalam hidup. Kita jadi beli apa enggak? Uang segini cukup enggak? Kalau saya beli ini, saya tidak bisa beli yang lain. Ya, kalau saya beli cabai beras, saya tidak bisa beli. Amin. Kalau saya beli cabai 1 kilo 80.000, beras 5 kilo saya tidak dapat. Sekarang butuh yang mana? Nah, ini keputusan. Padahal di rumah beras sudah habis. Kita mati-mati pingin cabai. Bisa seharian kita makan cabai? Gak mungkin. Ya,
Oleh sebab itu, minta hikmat Tuhan, minta Tuhan pimpin dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita minta Tuhan pimpin, Dia akan memimpin, Dia akan kasih kita. Tuhan bilang tenang, tidak terasa kerusuk. Kebanyakan daripada kita terasa kerusuk, bingung. Ini harus bagaimana? Ini harus bagaimana? Nah, Tuhan bilang diam dan tenang. Supaya apa? Kita bisa berpikir dengan jernih. Ya, untuk diam aja kita susah. Ya, untuk tenang aja kita susah. Bagaimana kita bisa berdoa? Karena firman Tuhan bilang kita diam dan tenang baru bisa kita berdoa. Tetapi pikiran kita ini terus berputar, pikiran kita terus berjalan mengembara di alam dunia ini. Terus kita pikir ini, pikir susah, pikir begini. Bagaimana anak saya nanti ini sebentar lagi mau masuk SMP, mau masuk SMA, mau masuk SD, mau masuk TK, bingung. Biaya yang ada segini. Ngapain susah? Ngapain pusing? Datang sama Tuhan, minta Tuhan, serahkan sama Tuhan masalah kita. Pasti Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan bagi kita. Kita tenang dan Dia akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari lebih. Nah, apapun yang akan kita makan atau minum, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Kemanapun kita pergi atau apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Apapun yang kita pikirkan dan bagaimana kita bertindak, apakah kita hidup atau mati, kita milik Tuhan. Dan kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya. Dengan cara ini, selain kita memuliakan Tuhan, kita akan hidup damai dengan saudara-saudara kita dan menjadi berkat bagi mereka. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Ya, jadi makan bukan sekedar kita makan, tapi sebelum makan kita berdoa dulu. Ya, biar Tuhan memberkati makanan kita, Tuhan memberkati minuman kita, Tuhan memberkati perjalanan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan pimpin saya, Tuhan tuntut saya. Maka sepanjang hari itu kita harus ada dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Karena apa? Kita dalam pimpinan Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan yang hebat. Ya, pada akhirnya, apakah hidup kita menyenangkan atau menyedihkan Tuhan? Tuhan tetap akan menggunakannya untuk kemuliaannya. Tetapi betapa lebih baik jika dalam segala yang kita katakan, lakukan, pikirkan, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Selama kita hidup, marilah kita hidup untuk menghormati Tuhan. Dan jika kita mati, marilah kita mati dalam kondisi menghormati Tuhan. Karena baik kita hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Karena Dialah juru selamat kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita untuk selama-lamanya. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 14. Karena jika kita percaya sampai ayat 18, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, jikalau kita percaya kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di mana? Dalam Firdaus. Ya, orang yang sudah meninggal dalam Tuhan dikumpulkan Tuhan dalam Firdaus. Tinggal menanti waktu Tuhan ketika akan dihakimi nanti. Semua orang akan dihakimi. Jadi mana yang akan ke surga, mana yang akan ke neraka. Nah, itu akan menjadi keputusan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang last minute? Ketika didoakan baru mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika selesai mereka meninggal. Nah, bagaimana dengan mereka? Saya pernah mendoakan beberapa orang dalam kondisi seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu, awalnya mukanya begitu sangat-sangat menyeramkan. Karena apa? Kulit yang hanya tulang, kalau kita lihat hanya cuma rangka saja yang dibungkus oleh kulit. Ya, selama ini hidup hanya koma, hanya infus saja yang menandakan bahwa dia masih hidup. Beberapa tahun yang lalu kita dengan tim diundang datang karena apa? Keluarga meminta supaya dia kembali, tetapi ada terhalang dengan berbagai macam dosa yang harus dibereskan. Ketika kita lagi menyembah Tuhan, salah satu hamba Tuhan mulai berbicara dalam bahasa dan bahasa itu adalah bahasa dari orang itu sendiri, tapi bahasa itu sudah hilang, sudah punah. Dan ternyata ketika bahasa itu diucapkan, dia muntah. Apa yang keluar? Gumpalan darah yang keluar dari dia. Minta saya ambil ada serbet di jendela, saya lap. Terus orang itu bangun. Sudah sekian lama nggak bangun, tapi dia bangun dan mau buang air. Jadi saya coba angkat dia turun dari tempat tidur. Dia baru begini, dia lewat. Angkat kembali, dia tidur. Nah, tapi perubahan wajahnya itu berubah dari yang tadi mengerikan, ini langsung berubah jadi sesuatu wajah yang manis sekali. Nah, orang yang demikian yang jadi pertanyaan, apakah dia masuk surga? Masuk, tapi dia tidak mendapatkan dia tidak mendapatkan mahkota. Dia masuk surga, masuk,
Karena apa? Dia telah dibebaskan, dia telah dibereskan, dan dia sudah dipulihkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan kita yang masih hidup? Perjuangan yang begitu luar biasa. Apakah kita masih mau tunggu sampai last minute dulu baru kita mau dipulihkan, atau yang sekarang kita hidup untuk mempersiapkan bagi kedatangan Tuhan? Ya. Jadi kalau kita mempersiapkan diri dari sekarang, ya, ada mahkota yang kita terima, ada hadiah yang kita terima, sehingga itu membuat hidup kita luar biasa. Amin. Nah, jadi kalau firman Tuhan berkata kepada kita pada saat pagi hari ini, dikatakan di situ, dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kalau kita masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, berarti apa? Kita menanti waktu dengan sabar sampai Tuhan datang menjemput kita. Berarti orang yang meninggal dia akan lebih dahulu bangkit. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ketika Tuhan datang nanti, dia tidak turun ke bumi, tapi dia menyongsong kita semua di angkasa. Dia menjemput kita, dia menantikan kita di angkasa. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri sampai pada akhir. Amin. Ya, jadi kita jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di situ dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi Tuhan mau supaya kita tahu, kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam hari-hari ini tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan kita kecewa, kita berdoa sekian lama tapi Tuhan tidak jawab. Bukan Tuhan tidak jawab, doa kita mungkin yang salah. Jadi kita rombak cara berdoa kita. Karena apa? Firman Tuhan bilang, karena mungkin kita berdoa untuk menghabiskan. Nah, Tuhan tidak mau, tetapi cara berdoa kita, cara meminta kita yang benar di hadapan Tuhan. Berarti kita mesti belajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, bagaimana cara kita meminta di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari oleh. Ya, di situ dikatakan pada akhirnya, apakah hidup kita menyenangkan atau menyedihkan Tuhan? Tuhan tetap akan menggunakan untuk kemuliaan-Nya. Tetapi betapa lebih baik jika dalam segala yang kita katakan, lakukanlah dan pikirkan, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Selama kita hidup, marilah kita hidup untuk menghormati Tuhan, dan jika kita mati, marilah kita mati dalam kondisi menghormati Tuhan. Karena baik kita hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Karena Dialah juru selamat kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami, Pak. Engkau terus nyatakan kuasa dan kemuliaan, Pak. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau buat firman ini menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami, menuntun kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Haleluya. Ketika kita mempersiapkan hidup kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah bosan, tetapi kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, terus berjalan dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi segala situasi yang sukar-suka, tetap percaya bahwa Tuhan adalah jawaban yang pasti dalam hidup kita. Terima kasih Pak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus pimpin kami semua. Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh ambil waktu beberapa saat di dalam. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ini kami Pak. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Ini kami Tuhan. Engkau mengenal kami secara pribadi. Engkau tahu siapa kami sesungguhnya. Kalau ada hal-hal yang perlu kami selesaikan, kami mau selesaikan itu di hadapan-Mu. Ampuni kami. Basuh kami dengan darah. Kuduskan kami. Tahirkan kami. Layakkan kami. Di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh melangkah pasti dengan Engkau. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh raih kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Pak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita dapat berubah.
Kami telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Kau ubah firman menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran. Biarlah kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin kami semua di dalam nama Yesus. Layakkan kami untuk makan roti dan minum cawan pengucapan syukur ini di dalam nama Yesus. Kau kuduskan, kau tahirkan semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali.
seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anakmu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih saat ini roti ada di tangan kanan kami Tuhan, dan cawan di tangan kiri kami semua Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang kami nyanyikan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan dijadikan baru Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara, ambil. Maka ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus
telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisah selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami, membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu, ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur itu yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangannya, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darah
pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon, layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan, membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian haleluya. Hallelujah.
kami bersyukur persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kalau berikan salam satu dengan yang lain, sama-sama. Ya, kita akan memberikan perpuluhan. Mari Bapak Ibu boleh angkat ke depan. Haleluya. Ya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan yang ada. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap perpuluhan ini, Tuhan berkati apa yang sudah kami siapkan dari rumah kami bawa ke tempat ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau memberkati kembali dalam segala pekerjaan kami, usaha, bisnis, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami juga angkat setiap persembahan yang kami bawa, Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna juga bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, dan Engkau memberkati kembali dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Oh, ternyata tanggal 4 besok Ibu Mengalah tahun, ya, luar biasa. Dan tanggal 10 nanti ada Michael juga berulang tahun. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memimpin kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Sampai pada hari ini kami ada bersama-sama. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu karena anugerah-Mu yang besar yang Engkau curahkan bagi kami. Tuhan, Engkau punya rancangan yang hebat atas kami secara pribadi. Oleh sebab itu Bapa, mari ambil alih dan pimpin kami, tuntun kami hari-hari ini Tuhan. Kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Apapun yang kami kerjakan bertahun-tahun ini, sampai hari ini, sampai pada akhirnya juga Tuhan, Engkau sendiri ambil alih dan pimpin. Biarlah Tuhan transaksi pembuka pada malam hari nanti
semua boleh berjalan dengan baik dan tidak ada satu kendala apapun juga di dalam nama Yesus, sehingga dana boleh aktif dan efektif di rekening kami boleh gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam usaha kami, Engkau memberkati kami dalam bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam segala hal yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk anak sekolah juga Tuhan yang hari-hari ini masuk dalam ujian-ujian akhir semester ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas mereka, mampukan mereka menghadapi semua ujian, soal-soal yang mereka hadapi ini, mereka dapat menyelesaikan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk Kenzi yang mamanya Engkau panggil kembali Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih, hiburkan dia, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru buat dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Lia dan keluarga, di mana Bapak punya kakak yang meninggal kemarin. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Engkau hiburkan keluarga ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa atas mereka semua. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, yang tidak bisa hadir karena sakit, yang tidak kami ketahui dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan juga para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan, sampai kepada RT RW. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawat mereka Tuhan, jangkau mereka dengan hikmat urapan Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan, Roma kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sisa hari kami bersama dengan keluarga, Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam bersyukur Tuhan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan, di dalam